Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membuat video praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup, adaptasi dan interaksi makhluk hidup. Nah, sebelum kami memperlihatkan videonya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yunyaman Anggreni, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Niputu Denia Mejiantari, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Nukomang Krisna Yuantini, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Eka Dek Yogi Adi Saputra, absen 50. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat-alat tulis dan tabel pengamatan. Untuk langkah yang pertama, temukan 5 hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan. Untuk tumbuhan ada bunga kamboja, putri malu, pepaya, pisang, dan kembang sepatu. Untuk hewan ada ayam, burung, ikan, kelinci, dan anjing. Selanjutnya, langkah kedua. Catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Nah, berikut adalah hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Nah, tumbuhan dan hewan bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Tumbuhan bergerak secara pasif, sedangkan hewan bergerak secara aktif. Nah, di sini kami sedang melakukan pengamatan pada hewan, burung, dan juga ayam. Di sini terlihat burung dan ayam bergerak secara aktif. Ada yang berjalan dan juga berterbangan. Selanjutnya, pengamatan pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan kembang sepatu. Di sini, kami sudah melakukan pengamatan pada bunga kembang sepatu. Jadi, bunga kembang sepatu bergerak secara pasif melalui gerak fotonastik, yaitu gerakan yang dipicu oleh cahaya. Bunga ini mekar pada siang hari untuk memanfaatkan cahaya matahari dan menguncup pada malam hari sebagai respon terhadap kurangnya cahaya. Nah, selanjutnya di sini kami mengamati tumbuhan putri malu. Nah, gerakan pasif pada putri malu terjadi ketika daun menutup akibat perubahan tekanan turgor setelah disentuh. Nah, di sini kami sedang melakukan pengamatan terhadap bunga kamboja. Pergerakan bunga kamboja terjadi sebagai respon terhadap faktor lingkungan, seperti cahaya dan suhu. Kelopak bunga biasanya terbuka saat siang hari dan menutup pada malam hari, mengikuti pola gerakan pasif yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi sekitar tanpa memerlukan energi aktif dari tanaman. Untuk pengamatan selanjutnya, yaitu bernapas. Hewan bernapas menggunakan organ tubuh yang serupa dengan sistem pernapasan manusia. Sementara tumbuhan bernapas melalui stomata atau pori-pori kecil pada daun. Contohnya yaitu pada ikan. Ikan bernapas dengan insangnya. Sedangkan kelinci, ayam, dan burung bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, makanan atau nutrisi. Dalam sisi makanan atau nutrisi, hewan makan dengan cara mengkonsumsi langsung makanannya, sedangkan tumbuhan dengan cara menyerap sari-sarinya dari tanah melalui akar. Selanjutnya, berkembang biak. Dalam perkembangbiakannya, hewan berkembang biak dengan cara vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar. Ovipar yaitu
yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya pada ayam. Selanjutnya vivipar. Vivipar yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya pada anjing. Selanjutnya ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Contohnya pada kuda laut. Sedangkan tumbuhan berkembang biak melalui cara vegetatif dan generatif. Yang pertama, berkembang biak vegetatif. Berkembang biak vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa pembuahan, menggunakan bagian tubuh seperti akar, batang, atau daun. Contohnya adalah umbi kentang pada batang dan stolon stroberi pada ranting. Selanjutnya, berkembang biak generatif. Berkembang biak generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan melalui pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina, menghasilkan biji. Contohnya adalah bunga mawar dan pohon kelapa. Nah, itulah praktikum yang telah kami lakukan. Berikut adalah tabel hasil pengamatannya. Sekian video praktikum yang kelompok kami buat. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.